Bagaimana hubungannya dengan takdir dan usaha, Gus? Ya, jadi kalau kita berbicara dengan masalah takdir, takdir itu ada dua. Sebenarnya kalau beberapa definisi banyak ya, ada yang mengatakan 4 dari sudut pandang yang lain. Cuma yang lebih umum yang sering kita dengar itu ada dua. Ada takdir mubrom yang bermakna itu final, alias berarti takdir yang sudah final, tidak ada perubahan dalam takdir tersebut dan tidak ada campur tangan manusia di dalam takdir tersebut. Napa mawon itu apa saja? Termasuk kayak penentuan hari kiamat, maka ini manusia juga nggak boleh, nggak bisa merubah hal ini. Jodoh termasuk ya. Termasuk ya. Terus kematian, ya itu semuanya takdir yang sudah sifatnya final, tidak bisa dirubah. Ada bisa definitif, kiamat, jodoh, kematian, apalagi Gus? Mungkin kayak rizki juga sama, Rizki. itu termasuk mubrom. Nah yang mubrom ini supaya diketahui, sehingga tugas kita cuma usaha kan? Cuma cari jodoh, gitu misalnya usaha, tetap usaha kan? Usaha. Yang jelas itu sudah ditentukan sama Allah dari zaman azali sudah. Takdir yang kedua? Yang kedua adalah mu'alak. Nah ini mu'alak ini agak sedikit longgar, alias manusia bisa ikut berkontribusi terhadap takdir itu. Tergantung dia mau berusaha atau tidak. Seperti halnya contoh soal masalah prestasi. Kalau dia mau belajar, berarti nanti sukses. Mau mempeng itu apa ya? Bersungguh-sungguh. Kalau dalam di dunia pesantren bersungguh-sungguh, berusaha, nanti akan sukses. Ketika nggak mau berusaha, ya nanti akan apa adanya. Ya itu yang menjadi ketentuan dia kalau nggak mau bersungguh-sungguh. Jadi yang... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sekarang giliran Gus Ahmad Kafabih dari Lirboyo menjelaskan tentang takdir dalam rangka atau dalam jangka waktu 7 menit, dan ini acak-acakan juga. Ya, kurang lebih sama dengan penjelasan Felix Xiao yang sudah saya bahas kemarin. Ini ada permasalahan. Jadi Caimin itu menanyakan mengenai qadha ya, yaitu mubrom dan mu'allaq. Pada sketch video itu selama 7 menit itu diawali dengan ada dialog begitu ya dari seseorang yang dia mengatakan bahwa saya ini sudah tes CPNS tidak hasil-hasil, kemudian sudah cari kerja tidak hasil-hasil dan lain sebagainya. Begitu harus gimana? Mungkin ini takdir lah, kira-kiranya demikian. Kemudian Caimin itu mengundang, kita tanyakan saja kepada ahlinya. Nah ternyata yang dianggap sebagai ahlinya pun nggak ahli juga begitu. Saya lihat ya, ini menyedihkan. Tadinya saya tidak mau seperti ini bahasanya, tapi tetap kalau sudah dilihat-lihat lah kok ngawur begitu, ngaco. Jadi yang ditanyakan itu adalah qadha mubrom dan qadha mu'allaq, itu yang ditanyakan. Kemudian apa hubungannya dengan kita sebagai manusia? Bagaimana kita itu harus mengimani takdir? Dan kemudian yang bersangkutan Gus Ahmad ini menjelaskan bahwa takdir itu ya terbagi menjadi 2. Yang qadha yaitu yang kita tidak memiliki, yang mubrom maksudnya ya. Yang mubrom itu yaitu yang kita tidak memiliki andil di dalamnya. Yang mu'allaq itu yang kita memiliki andil di dalamnya. Nah di sini mulai kengawurannya. Jadi tatkala dibahasakan yang yang mubrom itu apa saja, misalkan seperti kelahiran kita, kematian kita, kemudian rezeki itu termasuk kepada yang mubrom. Jadi itu sudah selesai sejak zaman azali. Kemudian yang mu'allaq itu apa? Yang mu'allaq itu ya seperti prestasi. Nah makanya prestasi itu ada diwakilkan kepada kita. Jadi kalau kitanya tidak berusaha, ya prestasinya begitu-begitu aja, begitu katanya. Karena itu ya seolah-olah dibiarkan begitu. Nah ini Masya Allah, saya berharap ya ini bukan keyakinan beliau, karena ini pesantren besar. Saya nggak bawa-bawa Lirboyonya ya, karena ya kalau misalkan ngobrolin orangnya, ya ngobrolin orangnya saja. Lirboyo itu sudah banyak sekali mengeluarkan ulama-ulama hebat, dan kalau kita membaca buku-buku terjemahan akidah dari Lirboyo itu tepat semua begitu. Cuma tatkala pembahasannya kok seperti ini, kenapa? Ya saya mudah-mudahan lah ya ini ada korinah ya, beda dengan siapa namanya Felix Xiao begitu. Ada korinah di sini, korinahnya ya dari pesantren besar yang mana itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi ada kesedihan tatkala Ahlus Sunnah wal Jamaah yang seharusnya itu menguasai
mengenai ilmu kalam, mengenai tauhid, termasuk di dalamnya adalah pembahasan tentang takdir, tetapi menjelaskannya malah acak-acakan begitu, malah terkesan ngawur. Yang pada akhirnya nanti akan ada kesimpulan. Jadi dari perkataan Gus Ahmad ini, akhirnya jadi ada kesimpulan bahwa takdir itu ada yang selesai oleh Allah, ada yang kita punya andil untuk menentukan. Nah, ini yang bermasalahnya itu. Ya, kita punya andil untuk menentukan takdir itu. Nah, jadi kita mulai dari mana ya? Ini insya Allah akan agak lengkap, jadi stay back begitu ya. Lay back ya, silahkan silahkan mau tiduran begitu ya, mau rebahan mau bersandar karena ini mungkin akan agak lama videonya. Nah, jadi kita bahas dulu dari pembahasan antara mubrom dan muallaq. Cuman sebelum ke situ kita bahas dulu secara bahasa ya. Takdir itu kan dari qaddara yuqaddiru takdiron, kan dari begitu. Nah, qaddara itu kan memberi kadar. Memberi kadar itu dalam pengertian memberi batasan. Nah, berarti secara bahasa takdir itu adalah Allah menentukan batasan bagi manusia. Baik itu batasan umur, batasan tinggi badan, kemudian batasan-batasan yang lain lah ya. Batasan-batasan seperti kapan hidupnya, di mana, apa yang akan terjadi padanya, itu semuanya termasuk dari batasan dari takdir. Nah, takdir itu secara umum sudah dijelaskan bahwa yang namanya takdir itu khairuhu wa syarruhu itu billah. Baik yang baik ataupun yang buruk dalam pandangan kita itu semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak ada masalah untuk Allah. Kenapa? Karena pada dirinya sesuatu itu netral apabila kita itu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nanti termasuk pembahasan takbih, tahsin, akli ya. Apakah kita itu bisa menyebutkan bahwa perbuatan Allah yang ini baik menurut akal kita atau perbuatan Allah yang ini buruk menurut akal kita? Nah, Ahlussunnah wal Jamaah jelas tidak. Nah, makanya tatkala misalkan Allah Subhanahu wa taala itu menakdirkan Zaid mati dalam keadaan kafir, kemudian waktu hidupnya sakit-sakitan, kemudian dia pun miskin, itu kan takdir dari Allah buruk sekali. Nggak ada masalah begitu, karena itu buruk untuk orang. Di sisi Allah netral. Makanya nanti kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan takdir yang baik-baik bagi kita, itu tafaddulan minhu. Itu tafaddul dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila memberikan takdir-takdir yang jelek kepada suatu hamba, ya naudzubillahi min dzalik. Ya itu mah Allah itu tidak akan ditanya atas perbuatannya begitu. Jadi kita tidak memiliki hak sama sekali untuk interupsi kepada Allah. Kenapa ya Allah engkau itu memberikan takdir begitu dan begini kepada saya atau kepada si fulan begitu. Jadi dalam hal ini ya sampai situ dulu, ini perkataan yang mengarah ke sana sudah betul bahwa yang namanya takdir itu baik buruknya harus diyakini begitu. Nah cuman takdir ini hadnya sampai mana? Jadi sejauh apa hadnya takdir itu? Nah nanti kita akan bahas bahwa yang namanya takdir itu dia hadnya seluruh takdir dalam pengertian seluruh kadar, dalam pengertian seluruh batas. Jadi tidak ada perbuatan atau zat atau sifat yang tetap pada manusia baik yang telah lalu, yang sedang atau yang akan datang, kecuali semuanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun qadha, mubrom dan muallaq, penjelasannya seperti ini. Ini ada di dalam kitab Jawharatut Tauhid. Masalah apa? Masalah ad-du'a'u wa ma yata'allaqu bihi. Masalah doa dan apa-apa yang bertalian dengan doa. Jadi nanti kan permasalahannya begini. Setelah kita selesai membahas sifat qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mengetahui bahwa semua perkara yang mungkin tatkala dia terjadi, maka terjadinya itu atas putusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi di lain sisi kita itu disuruh untuk berdoa, ya, dan berdoa itu dia termasuk dari ikhtiar, malah dia adalah ikhtiar yang paling kuat. Nah, kemudian akan muncul pertanyaan, kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala ini sudah menentukan semua kadar kita sampai dari yang paling besar sampai yang paling kecil, termasuk nanti di dalamnya yang dikatakan oleh Gus Ahmad ini kita punya andil di dalamnya ya, yaitu prestasi. Itu pun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya rezeki yang berupa rezeki zahir, rezeki batin pun prestasi itu termasuk rezeki batin. Itu sudah ditentukan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nanti akan datang pertanyaan, jika begitu untuk apa kita berdoa begitu? Apakah doa ini ada manfaatnya atau tidak? Nah, itulah yang dibahas di dalam bait nomor 74 ini. Bahasanya seperti ini. Wa indana anna du'a ayanfa'u kama minal qur'ani wa dan yusma'u.
Jadi di sisi kami yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang namanya doa dia itu memberi manfaat. Kama minal Quran, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, wa'dan yusma'u, begitu, sebagai janji yang mana dia itu diperdengarkan. Dalam pengertian pembahasan ini ada di dalam Al-Quran, bahwa doa itu bermanfaat meskipun kita ini sudah ditentukan segala rupanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana nanti hubungan antara doa dengan takdir? Saya tidak akan membahas itu dulu ya, karena videonya berkaitan dengan qada, yaitu yang mubrom dan yang mu'allaq. Di sini kebetulan ada pembahasannya. Ini di dalam syarahnya Irsyadul Murid ya, disebutkan nih. Irsyadul Murid itu anaknya Nazim, yaitu Syekh Abdus Salam Al-Laqani. Beliau menjelaskan, wadzalika li'annal qada'a 'ala qismaini. Jadi kenapa yang namanya doa itu bermanfaat? Nah, nanti bocorannya ini ya, doa itu bermanfaat dilihat dari segi hukum adi. Kenapa yang namanya doa itu bermanfaat? Wadzalika li'annal qada'a 'ala qismaini. Demikian itu karena yang namanya qada itu terbagi kepada dua bagian. Ada dua bagian lah. Dua sisi begitu ya. Jadi kalau ini taksim namanya. Taksim itu ya membagi seperti kalimah kepada isim, fi'il dan huruf, itu namanya taksim. Nah, ini qada terbagi menjadi dua, yaitu apa saja? Mubromun wa mu'allaqun, atau mubromin wa mu'allaqin begitu ya. Kemudian fal mu'allaqu la istihalata fi raf'i ma ulliqa raf'uhu minhu 'ala du'a. Maka yang mu'allaq ini tidak ada kemustahilan di dalam mengangkat apa-apa yang ditaklik untuk mengangkatnya dari yang mu'allaq itu, 'ala du'a, atas doa. Wala fi nuzuli ma ulliqa nuzuluhu minhu 'ala du'a. Dan tidak pula di dalam turunnya apa-apa yang ditaklik nuzulnya dari mu'allaq itu 'ala du'a, atas doa. Darurata wujubi tarattubil masyrutati 'ala syurutiha. Sebagaimana mudahnya memahami wajib tertibnya masyrutat, apa-apa yang disyaratkan, 'ala syurutiha, atas syarat-syaratnya. Wal musabbabati 'ala asbabiha, dan perkara-perkara yang musabbab atas asbabnya. Nah, jadi begini ya, ini nanti ada penjelasan lagi di bawahnya ya. Jadi kita pahami dulu paragraf yang ini nih. Apa maksudnya? Jadi maksudnya begini. Yang namanya mu'allaq itu dia ditaklik. Ya, ditaklik itu dalam pengertian tidak mutlak. Jadi contoh misalkan ya, ada qada nih, ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini bagi Zaid misalkan. Nah, Zaid ini sudah ditulis oleh malaikat bahwa umurnya ini akan 40 tahun. Tetapi 40 tahun ini ditaklik apabila Zaid ini dia pelit. Apabila Zaid ini pelit, maka dia akan hidup sampai umur 40 tahun. Berarti kan pelit ini sebagai syarat matinya Zaid pada umur 40 tahun. Nah, apabila Zaid ini tidak pelit, maka dia akan hidup sampai umur misalkan 45 tahun misalkan. Nah, dalam hal ini berarti Zaid kan punya pilihan tuh. Tapi Zaid kan tidak tahu pada dirinya apakah dia itu memiliki apakah dia itu ditaklik umurnya 40 tahun apabila dermawan atau tidak. Zaid tidak mengetahui, cuman ini pengetahuan untuk malaikat. Jadi biar saya langsung saja begini ya, saya tuliskan saja langsung. Nah, ini hubungannya dengan apa sebetulnya? Ini hubungannya sebetulnya dengan Lauh Mahfuz. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini kan memiliki ilmu. Nah, Allah punya ilmu nih. Nah, ilmu Allah ini kan bertalian dengan semua maklum. Maklum itu semua yang diketahui. Termasuk yang diketahui di sini tadi kalau dalam kasus kita ini apa? Matinya Zaid. Nah, Allah itu tahu ya, apabila Zaid ini nanti dia pelit, maka umurnya 40 tahun. Apabila dermawan, maka umurnya itu berapa? 43 tahun. Nah, pengetahuan Allah ini di dalam tarottub ya, di dalam cara kita berpikir. Karena aslinya tidak seperti ini. Dalam pengertian bahwa ilmu Allah, qudrah Allah, iradah Allah semuanya qadim. Maka ini pada senyatanya tidak seperti ini. Cuman di dalam ta'akul kita. Nah, kemudian Allah kan punya iradah nih. Allah punya iradah. Nah, Allah mengirodahkan misalkan Zaid itu ke sini nih.
kedermawan dan mati dalam keadaan 43 tahun. Ini iradah Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu Allah, iradah Allah ini azalian sudah selesai secara azali. Azali itu bukan zaman dia itu ya, bukan waktu. Azali itu dia ta'akul, tidak ada selain Allah begitu. Selain Allah tidak ada apapun. Nah itu ta'akul begitu. Ta'akul itu memahami. Jadi memahami Allah saja tanpa selainnya. Nah berarti ini sudah selesai begitu. Kita katakan seperti itu. Kita katakan sudah bukan berarti Allah itu kena oleh waktu. Bukan. Kita katakan sudah karena memang pada dirinya takdir itu selesai. Nah kemudian ya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan ada yang namanya lauh mahfuz. Lauh mahfuz. Mahfuz. Nah lauh mahfuz ini. Kemudian Allah juga menciptakan kolam kan? Kolam. Nah kolam ini kan menuliskan di lauh mahfuz semua yang terjadi. Ini yang dituliskan. Semua yang terjadi. Nah, apabila semua yang terjadi, berarti termasuk yang kita bahas tadi, yaitu Zaid mati umur 43 tahun. Yang mana sebelumnya Zaid ini dermawan dulu begitu ya, banyak sekali berbuat baiknya, dan perbuatan baik Zaidnya pun ini ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi masalah ya, pilihan Allah ini untuk kita tidak nampak. Ini kita di sini nih. Kita kan nggak melihat ke sini atau Zaid atau ini Zaid. Zaid kan nggak melihat ke sini. Zaid tidak tahu apa yang dituliskan, apa yang diketahui oleh Allah, apa yang ditentukan oleh Allah, apa yang dituliskan di lauh mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaid tidak tahu. Lah cuman di dalam penjelasan qadha, mubrom dan mu'allaq, ini urusannya dengan apa-apa yang di lauh mahfuz. Jadi di lauh mahfuz ini ya, kita katakan lagi di sini lauh mahfuz. Lauhul mahfuz. Nah, di lauh mahfuz ini yang mubrom itu tidak ada pilihan yang mubrom itu. Misalkan seperti apa? Zaid itu laki-laki misalkan. Zaid itu laki-laki. Nah, kemudian Zaid itu mati umur 40 jika pelit, umur 43 jika dermawan. Nah, ini tulisan di lauh mahfuz ini tidak dilihat juga oleh Zaid. Zaid tidak tahu. Tapi ini dilihat oleh malaikat. Nah, malaikat melihat ke sini. Jadi malaikat itu tahu bahwa Zaid itu laki-laki, memang dari yang mubrom begitu. Ini tidak mu'allaq. Mu'allaq itu kan disyarat, tidak ditaklik. Mana takliknya tidak ada. Ini mutlak. Dia mutlak. Nah, sedangkan yang mu'allaq itu pakai ini. Jadi seolah-olah belum ditentukan matinya Zaid itu kapan. Seolah-olah. Padahal kalau kita tadi melihat kepada ilmu Allah, ya, kita melihat ilmu Allah, kemudian kita melihat iradah, ini sudah selesai azalian begitu. Tapi kalau kita melihat ke lauh mahfuz, ini belum. Ya. Yang mu'allaq itu, yang mubrom sudah. Nah, pada akhirnya nanti malaikat kan menunggu-nunggu kapan ya ini Zaid matinya begitu. Apakah Zaid ini akan dermawan atau tidak akan dermawan? Nah, yang mana sebetulnya dermawan dan tidak dermawan pun ini sudah ditentukan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, makanya ya, kita itu jangan picik. Makhluk Allah itu bukan hanya manusia. Termasuk di dalamnya ada jin, termasuk di dalamnya ada malaikat. Jadi ini termasuk adat Allah untuk apa? Untuk membuat malaikat takjub di antaranya itu. Di antara faidahnya itu. Jadi malaikat nggak tahu. Udah lihat ke lauh mahfuz masih nggak tahu. Ini kapan Zaid ini matinya ya? Apakah 4 bulan atau setelahnya? Nah nanti baru. Ternyata dalam kenyataannya Zaid ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Ditakdirkan dermawan. Maka matilah Zaid ini umur 43 begitu. Atau malah dalam penjelasan yang lain ya, kalau kalau yang ada di dalam kisah-kisah itu seperti pernah ada kisah nih, kisah yang mana ya saya sebutkan. Misalkan kisah yang ini sajalah. Ada seorang laki-laki Bani Israel yang mana dia itu sangat rajin sekali beribadah. Ini kisahnya masyhur ya. Nah,
dari kerajinan si Bani Israel ini dia ibadah, Allah Subhanahu wa taala itu kurang lebih lah ya memanggil malaikat Jibril. Jadi apabila di dalam kisah ada bahasa memanggil malaikat Jibril, itu bukan berarti malaikat Jibril menghadap kepada Allah, bukan. Tetapi ada suatu tempat tertentu yang kita tidak tahu tempatnya begitu. Itu tempat untuk menerima wahyu atau menerima ilham bagi malaikat. Jadi malaikat pun tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril itu dia belum pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan dipanggil itu ya sama seperti Nabi Muhammad SAW dipanggil ke Sidratul Muntaha, kemudian melihat Allah di Sidratul Muntaha. Nabi Muhammadnya itu, bukan Allahnya. Allahnya tidak bertempat, dibuka hijabnya. Demikian juga malaikat. Jadi malaikat Jibril itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan, Jibril, lihat oleh kamu orang yang taat itu, orang yang beribadah itu. Kemudian kata malaikat Jibril, iya ya Allah, itu taat sekali ibadah. Coba kamu lihat di Lauh Mahfuz, itu orang akhirnya di mana begitu? Apakah di surga atau di neraka? Nah kemudian malaikat Jibril itu ke Lauh Mahfuz. Nah ini kan balik lagi tuh lihat ke Lauh Mahfuz, ke Lauhil Mahfuz. Nah ternyata di Lauh Mahfuz si orang yang dimaksud tadi dia tuh ahlunar. Yang terlihat oleh malaikat Jibril itu, malaikat Jibril di sinilah ya. Ini Jibril nih. Jibril itu melihat, ahli nar, ternyata ahli neraka. Nah ternyata malaikat Jibril itu langsung datang lagi ke Allah begitu, ke tempat itu. Kemudian mengatakan, ya Allah, engkau maha mengetahui kenapa orang yang rajin beribadah seperti itu kok akhirnya ahli neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya itu sudah ketentuan saya, begitulah kira-kiranya begitu ya, itu enggak seperti itu. Ini dialognya, ya itu sudah tertulisnya begitu. Coba kamu kasih tahu sama orang yang ahli ibadah itu. Akhirnya malaikat Jibril turun nih, ngasih tahu ke orang itu. Ya berubah bentuk lah ya menjadi manusia. Kemudian bilang sama orang ini, kamu itu sudah berhenti saja ibadah. Kenapa percuma? Karena kamu itu sudah menjadi ahli neraka. Itu kamu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli neraka. Nah, kata si orang ini, terus urusan saya kalau ahli neraka apa? Begitu kata orang itu. Malaikat Jibril kaget kan, kamu kok jauhnya seperti itu? Lah ya urusan saya apa? Kan urusan saya sebagai manusia itu sepantasnya menyembah kepada zat yang menciptakan saya. Adapun surga dan neraka itu bukan urusan saya, itu adalah urusan Allah. Kalaupun dengan ibadah ini bahwa Allah ingin memasukkan saya ke dalam neraka, saya menerima begitu. Ini kata orang ini. Nah malaikat Jibril dikabarkan begitu ya, nangis, balik lagi ke tempat yang tadi, ke tempat yang tadi. Datang nangis malaikat Jibril itu. Nangis bilang, ya Allah, ternyata orang itu saking solehnya itu udah nggak peduli apa dimasukin neraka atau surga. Saya sudah bilang demikian, sedangkan engkau maha mengetahui, tapi kok masih dia itu mau beribadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya coba Jibril kamu lihat sekarang ke Lauh Mahfuz gimana. Pas dilihat lagi ke Lauh Mahfuz, ini berubah jadi ahlul jannah. Nah, ini terhapus. Ya. Dalam pengertian berarti yang dilihat oleh Jibril tadi adalah qadha mu'allaq. Qadha yang mu'allaq. Bukan yang mubrom. Yang mubromnya ini. Mana? Nih, ini yang mubromnya. Cuman dia terhalang, tidak terlihat. Kan mu'allaq seperti itu. Dia ditaklik apabila si orang ini berhenti. Jadi setelah dikabarkan oleh Jibril, si orang ini dia berhenti beribadah, maka dia ahli neraka. Tapi karena dia itu tidak berhenti beribadah, maka dia ahli surga. Yang mana padahal ketentuan ini sudah dituliskan. Cuman malaikat ini tidak melihat begitu. Ya, ada juga itu maka yamhullahu mayasya. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki. Itu di sini. Di Lauh Mahfuz bukan pada ilmu Allah. Begitu. Nah, makanya disebutkan tadi fal mu'allaqu la istihalata lahu fi ra'yi ma uliqrafuhu. Jadi yang tadi saya bacakan di dalam kitab itu, maka yang namanya mu'allaq itu dia tidak mustahil dia diangkat takdir yang mu'allaqnya karena doa. Nah, makanya doa ini masih bermanfaat. Karena kalau kita mengatakan manfaat atau tidak itu bukan kepada hakikat. Kita berbicara tentang hukum adi. Kemudian disebutkan wa ammal mubromu faddu'a'u wa in lam yarfa'hu lakin rubbama athaballahu ta'ala al-abda ala du'aihi bi raf'ihi au anzala bidda'i lutfahu fihi wal mudda'i hina idzin tarattubu naf'in lidda'i au li ghairihi ala du'aihi ajilan au ajilan yukhrijuhu 'anil abathiyati. Nah, adapun yang mubrom, maka doa meskipun tidak akan mengangkatnya akan tetapi
bisa jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pahala baginya atas doanya, begitu, untuk mengangkat yang mubrom itu. Jadi kalau misalkan ternyata nih, kita balik lagi ke Lauh Mahfuz ya. Lauh Mahfuz. Nah, ternyata di Lauh Mahfuz ini misalkan Zaid ini akan miskin. Dan ini tidak ditaklik ya. Tidak ditaklik ini, Zaid miskin ini. Udah miskin aja. Nggak ada jika-jikanya, nggak ada. Jika-jikanya nggak ada. Terus Zaid di sini berdoa setiap hari itu, ya Allah, jadikan saya kaya, jadikan saya kaya, jadikan saya kaya. Apakah ini bermanfaat? Ya enggak lah, ini nggak bakalan berubah begitu. Ini sudah apa? Sudah mubrom, nggak bakalan berubah. Tapi ini doanya Zaid ini masih bermanfaat. Kenapa? Karena Allah akan memberikan pahala atas doanya Zaid. Begitu. Nah, jadi dilihat dari segi apa ada mubrom dan mu'alak. Dilihat dari segi yang tertulis di Lauh Mahfuz, bukan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, bukan. Kalau takdirnya Allah Subhanahu wa taala mah enggak ada mubrom, enggak ada mu'alak, mubrom semua. Penjelasan itu ada di bawahnya. Nah, ini di dalam Tuhfatul Murid ya. Bahasanya seperti ini, wa du'a'u yanfa'u fil qada'il mubromi wal qada'il mu'allaqi. Amma tsaniya falastihalata fi raf'i ma'un liqarab'uhu minhu 'ala du'a wala fi nuzuli ma'un liqanuzuluhu minhu 'ala du'a. Wa ammal awwalu fa du'a'u wa in lam yarfa'hu lakinna Allah ta'ala yunzilu lutfahu bid-da'i kama idza qada 'alaihi qada'an mubroman bi ay yunzila 'alaihi sakhratun fa idza da'a Allah ta'ala hasala lahu lutfu. Sebentar, bi ayyan zila alaihi sakhratun fa idza da'allaha ta'ala hasalalahu lutfu bi antasirus sakhratu mufattatatan karramli wa tanzilu alaihi. Jadi kalau misalkan kepada yang mubrom pun, kalau kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri, itu masih bisa bermanfaat dalam pengertian kalau takdirnya itu kena sama batu, itu kan takdirnya tuh kena batu begitu. Kena batu Zaid ini, tertimpa batu. Nah, ini kepada yang mubrom pun masih bisa ada manfaatnya. Bagaimana tatkala Zaid itu meminta untuk selamat, Zaid tetap kena batu, tapi batunya itu pecah dulu begitu. Jadi yang tadinya itu, karena kan takdir yang pastinya itu kena batunya, itu batunya bisa gede, bisa kecil. Nah, ini kalau misalkan tadinya memang batunya besar, itu pecah dulu batunya. Yang kena sama si Zaid cuman batu yang kecil-kecilnya aja. Nah, itu. Ya, meskipun karena yang mubrom itu apanya ya kena oleh batunya ini, adapun kenanya sama yang gede sama yang kecil atau pecah dulu atau tidak, itu tidak disebutkan begitu. Nah, ini lihat bahasanya yang paling penting, wan kisamul qada'i ila mubromin wa mu'allaqin zahirun bihasabil lauhil mahfuz. Dan pembagian qada kepada mubrom dan mu'allaq itu jelas dilihat dari segi lauh mahfuz. Wa amma bihasabil ilmi fajami'ul asya'i mubromatun. Adapun dilihat dari segi ilmu, maka semua perkara itu mubromah. Li'annahu in alimallahu husulal mu'allaqi alaihi hasolal mu'allaqu wala budda. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala mengetahui hasilnya mu'allaq alaih, maka hasillah mu'allaq wala budda, dan pasti seperti itu. Jadi kalau melihat kepada ilmu Allah, nggak ada pakai jika-jika ini. Kita balik lagi sama yang tadi ya. Nah, kalau kita lihat ilmu Allah, ini nggak ada. Jika ini nggak ada begitu, karena Allah tahu orang ini memang ahli ibadah, Allah tahu bahwa orang ini bahwa dia itu tidak akan terpengaruh oleh kabar Jibril, Allah pun tahu memang dia aslinya ahlul jannah, cuman Allah ingin memperlihatkan kepada malaikat Jibril bagaimana begitu keadaan seorang ini. Akhirnya kan nampak bagi malaikat Jibril, ini orang keadaannya ibadah bukan karena surga begitu. Nah itu ya. Jadi ala kulli halin permasalahan sebentar ya, teruskan dulu. Wa in alimallahu adama husulihi lam yasul wala budda lakin la yatruku syakhsud du'a ittikalan ala dzalika kama la yatrukil akla ittikalan ala ibramillahil amra fis syab'i atau fis syib'i. Jadi intinya memang kita nggak tahu, intinya kitanya nggak tahu di sini. Kita di sini nih. Ini lauh mahfuz di sini. Ini kan banyak tuh ketentuan sama kita yang mubrom yang mu'allaq di sini banyak mubrom mu'allaq begitu. Kalau kita lihatnya ke Allah mah enggak ada yang mu'allaq, semuanya mubrom sudah selesai kalau kita melihat Allah mah. Cuman ini kan malaikat nulis, balik lagi, hapus lagi, nulis lagi, balik lagi, hapus lagi. Ini malaikat di sini nih. Pusing gitu. Kita bahkan enggak ngelihat, kita memahjub. Lah terus kalau kita enggak ngelihat, ngapain kita itu nyalahin takdir gitu? Ngapain juga kita itu nebak-nebak takdir? Saya nggak tahu takdir saya itu apakah punya istri itu 1 atau 2. Ya cuman saya berusaha aja biar dapat 2. Ya kan saya nggak tahu.
mungkin nanti kalau 50-nya begini, kalau misalkan si Angga ini banyak duitnya, maka bakal banyak istrinya. Misalkan kalau duitnya sedikit ya nggak banyak istrinya, nggak tahu juga begitu ya. Kita makan berdoa saja dan berusaha. Begitulah ya. Ini memang agak sulit kalau ngobrolin takdir itu. Kalau misalkan mau seutuh-utuhnya, ya harus lama waktunya begitu. Cuman saya pikir begitu, sampai di sini itu konsepnya sudah terpaham bahwa yang namanya takdir itu tidak bisa dikatakan bahwa yang satu ini ada ada andil kita di dalamnya, yang satu tidak ada andil kita di dalamnya. Kalau seperti itu Mu'tazilah. Jadi kalau Mu'tazilah itu seperti ini nanti ya. Misalkan ya Allah nih. Allah itu sudah menentukan siapa Zaid. Nih, rezeki ya, itu selesai. Kemudian mati. Selesai. Giliran apa? Giliran prestasi. Allah tidak menentukan ini. Terserah Zaid. Ini mah Mu'tazilah, ini mah jelas. Nggak boleh seperti itu. Kacau itu mah ya. Nah ini mudah-mudahan Gus Ahmad tidak seperti itu. Ya tikotnya begitu. Karena kalau sudah seperti itu, heran saya. Kok bisa begitu? Ahlussunnah wal Jamaah tikotnya seperti itu. Demikian, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.